Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pertemuan kedua pembacaan kitab Fathul Qorib ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa af'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa 'ada 'alaina min barakati daraini. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati masyaykhina wa ustadina wa ustadina khususan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang halaman 4 bab furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa furudul wudu'i pira-pira furudul wudu sitatu asya'a iku 6 pira-pira suci-suci. An-niyatu suci iku niat inda waslil wajhi inda nalikane basuh wajah. Farunya wudu ada 6. Nomor 1 niat. Niat ini sesuatu tujuan dalam hati. Artinya kita tidak boleh wudu dalam keadaan lupa. Jadi misalnya walaupun sudah melakukan wudu tapi lupa, saya tadi tidak niat ya, berarti tidak sah. Tidak harus dilafalkan nawaitul wudu'an, tapi di dalam hati juga sudah boleh. Dan niat itu harus inda waslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah. Misalnya sebelum basuh wajah sudah niat, misalnya belum basuh wajah itu niat, tidak sah. Atau setelah membasuh wajah selesai baru ingat kalau dia wudu, juga tidak boleh. Harus memulai membasuh wajah bersamaan dengan niat. Wa waslul wajhi utai nomor loro iku membasuh wajah. Wajah di sini batasnya adalah dari panjangnya itu mulai tumbuhnya rambut. Dari segi lebarnya ini dari pentilnya kuping ini sampai ke kiri. Bukannya ada anting-antingnya, enggak, yang pentil ini loh. Ini harus basah. Kemudian batasnya sampai tulang ini. Ini adalah batas wajah. Sehingga kalau pakai ruku itu ya harus begini. Kalau misalnya begini berarti ini termasuk aurat untuk sholat. Harus begini untuk perempuan. Kalau basuh wudu juga begitu. Batasnya wajah kan tulang ini. Tapi kalau yang dibasahi berarti harus ke sini sedikit. Kemudian batas yang di atas ini rambutnya juga harus kena sedikit supaya pas.
Kemudian misalnya di dalam wajah ini ada bulu-bulu misalnya ada apa namanya jenggot. Kalau untuk perempuan misalnya kok jenggotan, maka wajib dibasuh sampai kulitnya. Kalau misalnya jenggotnya orang laki-laki yang lebat, itu enggak apa-apa, hanya dibasuh gini aja. Tapi kalau misalnya jenggotnya itu jarang-jarang, maka membasuhnya harus kena kulitnya. Itu dalam syarahnya ya. Wa ghuslul yadaini utai nomor 3 basuh tangan loro ilal mirfaqaini sertane sikut loro. Umpamanya orang tidak punya sikut, hanya segini, ya sudah seadanya itu. Kemudian umpamanya tangannya ini jari-jarinya ada 6 atau lebih, ya semuanya dibasuh. Kemudian termasuk juga yang di bawah kuku, ini juga harus dibasuh, harus kena air. Makanya tidak boleh, kukunya tidak boleh panjang-panjang. Misalnya ada sesuatu yang menghalangi ke kuku, misalnya kukunya panjang, kemudian di bawah kuku ini ada kotoran, tidak boleh, harus dibersihkan, harus airnya supaya bisa masuk ke sini. Misalnya kalau perempuan pakai cincinnya itu sangat kecil, sangat ketat, ya harus diginikan. Wa mashu ba'dir ra'si utawi nomor 4 iku ngusap setengah sirah atau sebagian sirah. Kalau ghuslu itu membasuh, airnya harus mengalir. Jadi misalnya wajah itu membasuh, kanan juga membasuh, tangan juga membasuh. Tapi kalau sebagian kepala ini mengusap, apa bedanya mengusap sama membasuh? Kalau membasuh airnya mengalir. Jadi misalnya kalau wudu, wajahnya tidak dibasuh, tapi tangannya dicelupkan ke air, langsung diusapkan begini, tidak boleh, harus dibasuh, airnya harus mengalir. Itu kalau membasuh. Kalau mengusap, airnya tidak usah mengalir. Jadi kalau mengusap sebagian sirah, tangannya dicelupkan, kemudian sebagian sirah, berarti tidak harus semuanya, itu sunnah semuanya, tapi fardunya adalah sebagian, misalnya hanya dengan jari saja ya, kemudian diusapkan sini, tidak boleh. Jangan sampai di batok ini, kalau wudhu gini, itu tidak boleh, harus mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini tai nomor 5 iku basuh sikil loro ilal ka'baini sertane kemiren loro mata kaki. Membasuh 2 kaki sampai mata kaki itu harus dibasuh, artinya pakai air yang mengalir. Wa tartibu lan tertib. Tertib artinya yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Wajah dulu, baru tangan, kemudian kepala. Alama yang atas barang zakar kang nutur sapa ismina, itu fardu. Sekarang sunatnya, wa sunanu tabira sunate wudu asyaratu asyaiku 10 pira-pira suci-suci atas miatu suci ku macam bismillah. Atin wudu macam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil baca niat nawaitul wudu alirabbil hadasil asori, tapi niatnya nanti pas ketika basuh wajah. Membaca bismillah, kemudian wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhali ma dalam sadurunge nglebokaken kafaini al ina'a ing wadah.
Sebelum memasukkan kedua tangan ini ke jeding, ke kolam, kalau memang jedingnya atau kolamnya itu besar, kalau kecil ya tidak boleh wudhu di dalam, harus dicidui. Nah, misalnya wudhu di kolam yang besar, maka sebelum memasukkan tangan, maka sebaiknya disunatkan untuk membasuh kedua telapak tangan dulu. Qabla itu khalihma dalam saling meletakkan al-kafaini al-ina'i wadah. Wal madmadatulan kemu, juga termasuk sunat wudhu. Kemu itu yang baik itu ya sampai ke sini, jadi sampai ke sini. Wal istinsyaku lan nyesep banyu kelawan irung. Jadi kalau misalnya kemu ya ini, kemudian dikeluarkan, sisanya kan masih sedikit itu dimasukkan ke hidung, disedot gini ya. Itu sunatnya, supaya kotoran-kotoran yang ada di hidung itu hilang semua, corona-coronanya hilang semua, di tenggorokan keluar semua, di hidung keluar semua, dosa-dosanya keluar semua. Wa masu jami eroksi lan ngusap sekabehane kepala. Tadi kan sunat fardunya kan sebagian, tapi kalau bisa itu gini, itu malah bagus. Barang siapa yang wudhunya sempurna, besok di akhirat akan wajahnya akan bersinar. Diterangkan dalam hadis. Wa mashul udunaini lan ngusap kuping loro. Dohirihima dibaca jar ya, dohirihima rupane jobone kuping, babatine lan jero kuping. Bagaimana maksudnya? Nah ini caranya ya. Bima jadidin kelawan banyu kang baru. Maksudnya banyu baru itu setelah kita mengusap mengusap semua kepala, tidak langsung ke telinga, tapi menyentuh air dulu, kemudian jobone kuping, jerone kuping diusap, bukan dibasuh. Caranya bagaimana? Iya, yang jari-jarinya dimasukkan ke lubang, kemudian lempit-lempitan ini diteki semua, kemudian jempolnya digunakan untuk menggosok yang belakang telinga atau luar telinga, kemudian dibawa ke atas ini, kemudian telinganya dibeginikan supaya telinganya tidak jeber. Jadi dikudak, kemudian dilempit, kemudian belakangnya, kemudian beginikan. Itu sunnah. Kemudian wa tahlilul lihyatil kasati lan nyela-nyela kang ketel, jenggot sing ketel disisir sama ini, sama jari-jari, itu sunat. Kalau jenggot gak ketel, itu wajib diginikan. Nah, sekarang apa batas ketel dan jarangnya jenggot? Kalau ketel itu kalau dilihat dari depan nggak kelihatan kulitnya, tapi kalau jenggot jarang itu kalau dilihat oleh orang yang bicara, diajak bicara, maka orang yang diajak bicara itu melihat ini kulitnya, itu berarti tidak lebar. Wa tahlil waswabil yadaini lan nyelani berat-berat bijine ta loro ini, itu juga sunat. Warijlaini lan sikil loro. Ketika membasuh kaki, misalnya ini kaki ya, nah dilihat mas, misalnya ini kaki ya, nah maka disela-sela nih dengan jari kelingking tangan kiri dari bawah. Ini kaki kanan, kemudian ini kaki kiri. Itu sunatnya. Maka sebaiknya wudhu itu sama duduk, dan bisa membasuh kaki dengan enak ya, ada duduknya.
Wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota kang tengen al-yusra ngarekaken ing atase kang kiwa. Wa taharatu lan bersuci salasan kelawan telu salasan kelawan telu. Wal mualatu lan nuli-nuli atau langsung. Berarti wudhu secara langsung itu sunat. Artinya boleh wudhu itu tidak langsung. Misalnya di sini basuh aja, lalu dikejar anjing, beluayu, lari ke sana, baru tangannya, seterusnya lari lagi, baru kepalanya misalnya, boleh. Tapi yang lebih baik atau sunnahnya adalah langsung. Fasulun taikula fasal suci wal istinja uta istinja wajibun iku wajib minal bauli krana arek nguyuh wal wa itilan ngenge utawa buang air besar wajib. Wal afdalu tawi kang luwih utama ayas tanjian iku yen to istinja sapa wong bil ajari kelawan pira-pira watu sumait bi umaka kari-kari ngenet duren wong sumait bi umaka kari-kari ngenet duren sapa wong ha ing ahjar bil maik lan banyu yang lebih utama itu istinja itu dengan batu kemudian diikuti dengan air. Nah ini dilakukan oleh zaman Rasulullah itu di sebuah desa itu penduduk masjidnya itu kalau istinja itu pakai itu, sehingga dalam Al-Quran diterangkan bahwa fihi rijal yuhibbuna ayatul harum, yang di dalamnya itu ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Bagaimana cara mereka bersuci? Nah, sampai dimasukkan dalam ayat Al-Quran itu, yaitu cara bersucinya itu menggunakan batu kemudian dengan air. Wa yajuzu lan menang apa ayak taswira apa yen to ngringkes sapa wong alal ma ing atase baik alal ma ing atase banyu. Ya boleh bisa dengan air saja, tidak usah pakai. Aw ala salah sati ahjare utawa ing atase telu pira-pira watu. Watu tok ya oleh, tapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Yungki kang bersihaken sapa wong bihina kelawan telu watu al mahala ing panggonan. Asalkan dengan 3 batu itu sudah betul-betul tempat kotoran tadi bisa bersih. Ida roda mengko nalikane ngarepaken sapa wong al iki sora ing nyendek ala hadi mengatas salah jine watu lan banyu falma mengko te banyu ku Abdullah utama. Kalau misalnya pilih mana yang baik, istinja pakai 3 batu atau air? Ya lebih baik air, karena kalau istinja dengan batu itu ada syaratnya tidak boleh kecampuran dengan najis lain. Jadi ya apa jenenge kapura karit. Selanjutnya wes sani bulan ngetoy sapa wong istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Cawi yo aja madhep kiblat utawa wasi debaroha lan mungkur kiblat disofa ing dalem ora-ora. Dalam orang maksudnya di tempat terbuka enggak baik kalau istinja itu menghadap kiblat atau membelakangnya. Waisani bulan ngedono sapa wong al-baula ing nguyuh wa filma ing dalem banyu arok kang menang wa tahta syarzatil musmirati lan ing dalem nisore pohon al musmirati kang biasa uwa. Sebaiknya orang yang istinja itu sebaiknya seseorang itu menjauhi kencing di air yang diam, tidak
airnya tidak mengalir. Wa tahta syajarati lan ing dalem sore uwit. Wa tahta syajarati lan ing dalem sore uwit al-musmirati kang biasa uwit. Sebaiknya jangan kencing di bawah pohon yang biasa ada buahnya. Wong garai pesing, terus wongi mayak-mayak, wongi mendoakan jelek. Siapa yang kencing di sini? Wah, kurang ajar. Kemudian kenapa tidak boleh di air yang tidak mengalir? Nanti kalau airnya tidak mengalir, maka garai najis. Wa fitoriki lan ing dalem tengah dalan dikit dalanan wong ya aja diwiyoi, aja dineneki. Wa dililan ing dalem sore apa biasa digawe ngop wong. Pasaka bilang dalem leng dadane diwiyoi. Hati-hati leng ku biasae panggonane yuyu utawa panggonane jin. Walai takalang plan ora kena geneman sapa wong al bal ngatasi nalikane nguyo walau itilan nalikane buang air besar atau ngengek. Walai sakbiru lan ora kena mabuk sapa wong asyam saing srengenge. Wae ngengek utawa pipis gak boleh menghadap ke matahari. Wal komara lan rembulan. Walai sakbiru huma kan ora kena mungkur sapa wong huma insyams wal komara. Fasun ta iku fasal suci wala dite perkara. Yungki dukang batalakna pa'aladi al-hudain wudu iku sitatu asya iku nembra suci mas suci iku barang ai khurujuma kesemat punya barang khuruja kang metu apa ma minang sabileni saking dalan loro. Perkara yang batalkan wudu ada 6. Nomor 1 keluarnya sesuatu yang keluar dari jalan dua ya jalan depan jalan belakang. Jadi bukan barangnya bukan barang yang keluar dari jalan dua itu, bukan pipisnya, bukan ngengeknya yang membatalkan itu, tapi keluarnya. Misalnya ada orang buang air besar tapi ada cincinnya, maka cincinnya itu tidak membatalkan. Misalnya ada orang wudhu menyentuh kotoran, tidak batal, tapi yang batal itu keluarnya kotoran dari jalan keluar. Wanaumu lan turu tidur batal wudunya. Tidurnya bagaimana? Ala ghairi hayatil mutawakkili ing atase liyane tingkai wong kang netepi pelungguhan. Kalau tidurnya itu tetap misalnya ngantuk gak sampai gini, gak sampai pantatnya ini kan ini tetap begini tidur misalnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah gini nah ini batal tentunya. Wazawal aklan ilangnya akal sukaring klan mendem amaradun tolor sampai semaput misalnya batal wudu. Dalam surat julilang jempok wong lanang almarata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya, jempok bersentuhan dengan perempuan lain. Min ghairi hal telah saking tanpa aling-aling. Kalau ada alasnya misalnya pakai baju ya enggak apa-apa. Wa masufar jiladami lan jempok farjine anak Adam bibadinil kafa lan jerone epe-epe. Jadi misalnya sudah wudhu kemudian anaknya minta cawi, ya boleh, tapi cawinya pakai gini, nyawi ini gak boleh pakai gini. Kalau pakai gini batal karena menyentuh dengan badinil kafa. Wa masuhal qati duburi lan jempok bunder-bundere dubure wong. Jadi kalau wudhu kejempok pantatnya nggak apa-apa, tapi kalau menyentuh duburnya ya batal. Alal jadi timitur kol Imam Syafi'i kol jadil. Faslun ala di jibul huslah sitatu asya'a utawi perkara kang majibaken huslah ing atus. Ala dute perkara bukan majibaken apa ala jal huslah ing atus sitatu asya'a iku 6 pira-pira suci-suci
Salasa tuntai kang telu tastariku ku gembulan fiha ing dalam salasa sapa rijalu pira-pira lanang wanisa ulan pira-pira wadon wahya utai salasa iltiqaul khitanaini. Khitanan iku ketemune pesunatan loro, pesunatan lanang, pesunatan wadon kok ketemu berarti mak wajib adus. Kok injal mani lan metu mani, masih ngalapo-lapo dadane metu mani. Metu temenan. Lah wajib adus. Wal mautu lan mati ya wajib adus, tapi sing wajib ngedusi ku sing urip. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6, yang 3 laki-laki perempuan podo. Wa inzal mani lan metun wa salah satu kang telu iku tahtas iku khusus. Biar kelam salasa anisa usah berbeda-beda. Yang 3 khusus untuk perempuan. Apa itu? Baik tayo salasa al-haidu haid. Haid kalau sudah selesai suci wajib mandi. Nifas sulan nifas. Yaitu darah nifas, setelah nifas selesai ya mandi wabilah datulan krono lairno dadi bareng lairno iku adus. Tapi ngenteni waras orang ngenteni beberapa saat ketika sudah enak, sudah bisa bangun, sudah bisa kejeding, maka mandi wilayah. Terus nifas ya setelah suci biasanya 40 hari, misalnya belum 40 hari kok sudah suci ya mandi. Nah, umpamanya mandinya itu bareng boleh-boleh ya niat adus wiladah, niat adus nifas. Pasulun ta'i kula pasal suci, nanti bab nifas ada sendiri ya. Kafara itu huslu ta'i kira-kira ini mandi. Kalau mandi itu pakai doma ya husli ya, kalau ghusli itu basuh, kalau husli itu mandi. Utai berapa fardune mandi adus salah satu asya iku telu berapa suci. Fardune mandi ada 3 niat. Salatun najasat lan ilang najis ingkang telah menawa ana apa najis iku ala batin ing atase badane wong. Wa isul ma'ilan lan ngilekaken banyu ila jami syarit maring sekabehane rambut wal basra dilan kulit. Mandi itu harus niat. Nah, niatnya ini boleh dari mana saja. Beda kalau niatnya wudhu kan dari wajah. Kalau mandi kan bisa dimulai dari kaki, bisa mulai dari atas. Mulai dari mana? Bisa mulai dari ini. Bisa misalnya mandinya di sungai, maka bisa memulai niat mandi itu bersamaan dengan kakinya menyentuh air. Itu kalau niat mandi. Kalau wudhu niatnya ada di pembasuh wajah. Harus niat. Kalau enggak niat mandi ngono lho. Aku mau niat mandi besar apa enggak ya? Kok misalnya bluron kok sungai atau mandi di sedang cibar-cibur tapi lupa, enggak boleh. Berarti enggak sah. Wa izalatu najasati menghilangkan najis. Apabila di badannya ada najis dihilangi dulu. Dan sampainya air ke semua rambut dan kulit. Jadi misalnya di rambut ini sangat ketal ya, wajib misalnya kalau perempuan itu rambutnya dikepang ya wajib diurai supaya seluruh rambutnya itu kena. Dalam hadis diterangkan man taroka mau di asyaratin kuila kata Rasul. Barang siapa yang ketika mandi meninggalkan satu tempat tumbuhnya rambut saat titik tok ora kena banyu besok kuno akhirat disiksa fuila kada menan. Setelah itu Sayyidina Ali setelah mendengarkan hadis Rasulullah itu Sayyidina Ali selalu gundul, takut kalau keramas itu enggak kena ya Mas ya, rambutnya dipotong, enggak boleh atau ketel. Nah, lanjutnya wal basarati lan kulit.
Wa sunanu pira-pira sunate, sunan iku jamak. Sunatun iku mufrad, sunan pira-pira. Tapi pira-pira sunate mandi iku khamsatu asya'a, iku 5 pira-pira suci. Asya'a mudhafila atau jar nganggo fat. Atasnya tuh maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng mandi wal wudu dhisik qoblan dan sadurunge mandi. Wae merarul adilan ngosoki nglakokno tangan arti ngosoki al jasad ing atase jasad. Umpamane gak dikosoki ya kena. Tapi sing apik dikosoki. Wal wala tulan nuli langsung ora ada nyicil. Berarti mandi besar itu boleh nyicil? Boleh. Contohnya kemanten anyar ini mari dikumpul dengan suaminya, terus nyicil mandine bengi iku keramas sisi apa jenenge keramas, terus mandinya badannya besok pagi boleh, itu jenenge ora lagi sunatan tapi oleh. Atau ketika puasa begini ya, ketika puasa misalnya haid di malam hari ini sudah suci tapi belum mandi, kemudian kan sudah suci kan wajib itu wajibnya berpuasa yakin sun puasa menesuk. Berarti harusnya mandinya sebelum imsak. Tapi karena merasa dingin aduh semen isu air boleh, tapi apa namanya? Ini ada cara yang untuk hati-hati. Maksudnya begini. Kalau takut kerinan pada bulan Ramadan itu begini, kalau mandinya itu secara sempurna kan kupingnya dudek-dudek dan sebagainya, maka mandinya sah, tapi puasanya batal kalau mandinya keringat. Kemudian kalau tidak dudek-dudek kupingnya, kalau mandi khawatir mandinya tidak sah. Karena kalau mandi itu kan semuanya harus kena. Terus telinga ini batasnya itu ketika dilihat orang itu kelihatan berarti batas luar. Makanya kalau mandi harus kena. Begitu juga kalau istinja, kalau cawi ketika mandi besar itu harus dengan duduk. Karena apa? Karena ketika berdiri dan ketika duduk beda. Jadi cawinya sambil duduk. Atau misalnya kalau perempuan malah harus itu harus. Soalnya apa? Kalau tidak nanti repot. Jadi jalan belakang, jalan depan itu harus bersih. Nah, kalau puasa terus mandinya seperti itu, ketakutnya puasanya batal. Maka caranya nyicil, nek mandi junub, baik itu junub karena hubungan dengan suami atau junub karena sudah waktunya haid, suci dari haid tapi belum suci, itu namanya junub. Maka sebaiknya dicicil. Mana dicicil? Bengi kumang nyating sunatus di Nawaitul Husla Terofil Hadasil Akbar. Tapi gak habis bareng. Apa nih langsung dicicil kuping-kupingnya? Kayak bandingin itu ini. Kemudian cawi belakang, depan sampai bersih. Atau sama rambutnya sekalian atau enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian besoknya pagi setelah subuh, misalnya kalau keringat baru mandi yang lain. Itu namanya mandinya nyicil. Boleh, tapi tidak dapat pahala kesunatan. Watak timul yumna lan disiaken basuh awak kang tengen alis rong arek akan ing atas kiwa kasutan kula pasal suci.
wal salatul masunatu utawi pira-pira atus al masunatu kang den sunataken iku sab'ata asyara iku 17 apane guslan atuse guslul Jumat suci katu Jumat atau Jumatan sunat atus bin ambune wangi wal aidane lan atus krana riya loro wal isqa ilan atus krana salat istisqa njaluk udan wal khusufi lan atus krana grana matahari wal khusufi lan grana bulan husli khusufi khusufiku rembulan khusufiku srengenge kalau pakai K iku matahari kalau pakai kha iku grana rembulan wal huslun atus min huslil maiti krana arahe mari ngedusi mayit yo disunat adus. Jadi kalau mayitnya ini sakitnya berbahaya seperti sakit kena AIDS atau corona, maka cara memandikannya harus pakai baju yang sesuai dengan petunjuk kesehatan. Wal kafiri lan adusi wong kafir ida selama nalikane wasul kafiri ida selama nalikane wong Islam sapa kafir wal jununi wasul junulan adusi wong kang majnuni wong kang edan gendeng dadane waras mandi wal mu'alan kang ayan sapa alian wong ayanen mura-mura terus maput kejang-kejang bar waras mandi ida faqona nalikane waras sapa majnun wal mu'ale wal huslulan adus indel nalikane ihram pakai pakaian ihram mandi wali dukhuli Makkah talan atus krana mlebu Mekah kate mlebu Mekah atus wal wukuf lan krana wukuf angkate budal wukuf atus dhisik usuli nawaitul huslah lil wukuf di Arafah tahun yang Arafah wal mabit lan atus krana mabit nginep Musdalifah ning Musdalifah wali ramil jimar lan atus krana balang jumrah asala sikang telu wali tawaf lan krana tawaf ati tawaf ya mandi lisai lan atus krana wali tawafi lan atus krana tawaf lisai lan atus krana sa'i wal dukhul Madinah lan krana mlebu Madinah wal dukhul Madinah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan atus krana mlebu ing Madinah. Di sini ada sa'i. Faslun utawi iki fasal suci wal mashu al kufaini wallahu alam bisawab. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pengajian Fathul Bab ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda qiyasi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah alamin. Wala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladzi tajashafa'atuhu minal awali muqtahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak, khususnya pondok pesantren Tahmirul Qulub Sungai Lebak Karanggeneng Lamongan.